Ya, kembali lagi dengan saya, Abdul Fernando. Wah, di malam yang sangat sibuk ini dan rintik hujan yang gerimis, saya di sini akan memperlihatkan hasil tugas saya mengenai mata kuliah SPK, Sistem Pengambilan Keputusan, yang dibawa oleh Kak Emil. Oke, sebelum itu saya mau beritahu dulu bahwa website yang saya buat ini sangat sederhana dan ini tujuannya hanya untuk mengedukasi bagaimana sistem apa tuh namanya SPK itu bekerja dalam sebuah web. Nah, sebelum itu sistem yang saya ambil atau metode yang saya ambil itu adalah metode uh, SAW atau Simple Additive Weak. Nah, sebelum saya menjelaskan masuk ke dalam itunya apa tuh namanya websitenya, saya mau sedikit jelaskan apa itu SAW ya. SAW apa itu SAW? SAW adalah sebenarnya harusnya semua pada tahu lah SAW itu apa. Nah, nah ini dia singkatannya tadi saya sudah perjelas kepanjangannya. Nah, itu adalah metode pengambil keputusan yang melibatkan penjumlahan terbobot dari berbagai kriteria. Nah, jadi dia itu akan menghitung beberapa penilaian yang ada di dalam apa tuh namanya di dalam sistem itu. Di dalam web itu nanti ada beberapa penilaian yang akan nanti diukur berapa hasilnya, kriterianya, bobotnya antara 0 sampai 1 itu terukur sistemnya berapa yang dia akan jumlahkan dan berapa urutan yang dia akan susun di situ. Oke, jadi secara singkatnya ini saja. Bisa cek langsung di Google, search Google aja banyak juga. Oke, sebelum itu saya akan start aja dulu aja, start Laragonnya, databasenya, karena aku menggunakan Laragon, tidak menggunakan Exam. Tapi database ini sama saja ya, dia akan tetap masuk ke PHP-MyAdmin. Oke, setelah ini sudah start, aku akan jalankan websitenya. HTTP, sorry agak di luar, dan aku agak serak dikit. HTTP localhost SPK belajar online. Nah, oke, udah masuk ya. Ini simple aja. Tapi tetap saya jelaskan perinciannya seperti apa. Nah, sebelum itu kita mau kasih tahu dulu, saya sendiri kasih tahu, maaf. Eh, untuk SPK sendiri mungkin kalian sudah mengerti ya apa itu SPK, Sistem Pendukung Keputusan atau Penilaian Keputusan. Nah, kalau dalam berbasis komputer itu dia adalah mengolah data dari model untuk menghasilkan alternatif atau rekomendasi, serta dia tidak menggantikan keputusan manusia, tetapi memberikan dukungan objektif dan terukur. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia akan mengukur rentang rentang range penilaian dari antara 0 sampai 1 itu bobot kriterianya. Nah, sebelum itu mungkin sudah dilihat di dalam web ini kenapa ada rentangnya 1 sampai 10. Tidak, ini hanyalah penilaian untuk menginputkan data beberapa nilai yang akan masuk dalam bobot dari 0 sampai 1. Oke. Nah, sebelum itu saya kasih penjelasan dulu. Saya mengambil judul itu penilaian belajar online mahasiswa dengan metode SAW tadi. Nah, saya mau kasih keterangan dulu. Ini sebenarnya sudah saya input ya sebelumnya. Nah, ini hasilnya sudah saya input sebelumnya, tapi saya akan hapus ulang dulu. Oke, saya hapus dulu ya. Kita ulang dari awal deh. Nah, misalnya gini, contoh kita ambil namanya Google Classroom. Metode pembelajaran secara online kita ambil Google Classroom. Lalu untuk ketersediaan materi, biasanya Google Classroom itu materinya bisa diberikan secara spesifik ya, maka kita kasih nilai 10. Untuk fleksibilitas waktu ini boleh dikatakan 10 juga, tapi aku akan ambil 9. Interaktivitasnya ini tergantung personal. Nah, untuk interaktivitas aku akan kasih nilai 8. Lalu untuk kesesuaian pembelajar ini, kamu bisa menyesuaikan saja pembelajaranmu mau seperti apa.
Itu tergantung dari yang memberikan soal itu lagi, kita kasih aja contohnya 9 juga. Untuk kemudahan akses, jelas aksesnya itu 8 atau 9, karena sebagian orang tidak, sekitar 2% lah orang itu soal teknologi ada yang belum paham, tapi itu di luar konteksnya kita ya. Oke. Nah, kalau sudah kita inputkan semua data ini, 5 data ini, lalu kita simpan. Nah, dia akan muncul di hasil peringkat. Dia nilai akhirnya 1. Tapi tenang dulu, kenapa nilainya 1? Karena pengukuran sistemnya dia hanya menilai satu inputan saja. Yang dia input itu hanya barusan satu metode ini. Ada metode yang telah dimasukkan dan dia akan hitung 1. Nah, kita coba lagi. Kalau kita inputkan lagi yang metode belajar kedua ya, misalnya ini udah tulis ya, kita langsung isi aja. Zoom meeting, kita kemudahan ketersediaan materinya, apa bagusnya ya, 10 aja deh, 10 aja kita samakan. Fleksibilitas waktunya 9, interaktivitasnya mungkin 8, kesesuaian pembelajarannya 8 juga kita bedakan. Terus kemudian aksesnya ini 7, karena Zoom itu agak ribet daripada Google Meeting sebenarnya. Soalnya dia juga mengukur waktu juga. Jadi penilaian itu kita lihat secara objektif dan apa tuh namanya, secara utuh menyeluruh. Oke. Terus coba kita simpan data. Nah, bisa dilihat untuk hasil nilai akhir yang Zoom Meeting itu dia terukur 0,928 atau 0,95. Oke. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia menghitung normalisasinya itu dari skala 0 sampai 1 bobotnya. Nah, terus habis itu perhitungannya itu kalau secara rumus dia itu V I kecil sama dengan sigma WJ dikali RJ. Kalau mau lihat perhitungannya bisa aku tampilkan di sini ya, perhitungan SAW rumus. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, RJ min, FJ. Nah, yang untuk kode yang ku inputkan di dalam situ ada ini. V sama dengan sigma J, J1 to N, WJ dikali R, IJ. Oke. Itu adalah apa, perhitungannya yang ada di dalam sini. Itu dimasukkan di dalam database-nya. Geser dulu ya. Oke. Nah, sebenarnya simple ini aja untuk anunya, apa namanya, apa tuh, websitenya, karena kita menggunakan metode SAW, tidak terlalu ribet juga sebenarnya kalau mau cuma harus dipikirkan bagaimana cara perhitungan bobot itu bisa lebih diutamakan dan lebih objektif. Oke. Terus kalau mau ditambahin lagi boleh, coba kita pakai Discord. Aku inputkan Discord ya, tapi jarang banget ada orang pakai Discord. Ketersediaan materinya kita anggap 9 aja, fleksibilitas waktunya 7, interaktivitasnya ini karena Discord orang kadang-kadang aktif kadang enggak, kita kasih 6. Lalu kesesuaian pembelajaran 7 boleh. Kemudahan akses itu agak susah ya Discord, karena kamu harus login segala macam, itu kita kasih 5. Coba kita simpan data dan hasilnya adalah di bawah Zoom Meeting dan Google Classroom, 0,7661 atau 0,76 gitu. Kayak untuk misalnya kalau kita kayak misalnya WhatsApp terus kita kasihnya 10 semuanya 10 deh, karena kita sering interaktif di WhatsApp. Oke. Maaf ada suara motor, aku tidak bisa filter karena yang di sini voice-nya all in aja. Oke, kita simpan dan nilainya 1 langsung di atas karena penilaiannya dia hitung bobotnya yang paling tinggi. Nah, sedangkan yang tadi Google Classroom itu nilai apa tuh, normalisasinya 1, itu turun menjadi 0,88, dia sesuaikan dan yang lain itu mengikuti begitu. Jadi dia
dia converse, dia rata-ratakan berapa hasil jumlahnya dari inputan yang awal sampai inputan yang terakhir atau yang update terbarunya gitu. Kalau mau dihapus ya tinggal hapus aja seperti ini. Kalau saya hapus otomatis sama saja, tapi kalau saya reload tetap sama karena penilaiannya dia sudah baca di situ. Oke. Nah, setelah itu kalau untuk penjelasannya mungkin saya sedikit beri penjelasan kenapa saya bertujuan gini, apa tujuan saya buat sistem ini, karena saya memberikan gambaran objektif tentang efektivitas metode belajar online gitu. Terus yang kedua, mahasiswa itu bisa institusi dalam memilih pembelajaran yang terbaik, kayak platform pembelajaran online terbaik begitu. Ini maksudnya secara sampel, secara visualisasinya seperti ini begitu. Nah, sebelum saya tutup, mungkin saya mau kasih jelas sedikit tentang metode SAW itu sangat cocok dalam berbagai kasus pengambilan keputusan. Nah, karena dia mudah diterapkan dan mampu memberikan hasil yang objektif, serta sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur seperti bobot kriteria yang disesuaikan dan dengan tampilan yang lebih interaktif lagi gitu. Nah, mungkin sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya juga sempatkan waktu juga hari ini karena saya buatnya juga belum lama, beberapa hari ini saja, dan banyak kesibukannya saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.